Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Bahtiar Halim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial non-homogen ya. Jadi materi ini ada pada mata kuliah persamaan diferensial ya. Jadi ini tipe non-homogen yang kemarin itu kan homogen. Nah, kita langsung kembali saja ke materi. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX plus BX plus C dx plus bx plus ky plus r dy sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Contohnya seperti ini bentuk umumnya. Ini ya, bentuk umum. Kemudian lanjut. Nah, ini jadi jenis persamaan diferensial non homogen itu ada 3 jenisnya. Jadi ini bentuk umumnya. Jenis yang pertama adalah ketika perbandingan A per B sama dengan B per Q. B per Q sama dengan C per R. Nah, ini bandingannya sama. Ini jenis 1. Jadi semisal A per P itu 1/3, B per Q sama dengan 1/3, dan C per R itu 1/3. Nah, itu masuk ke jenis ke-1. Kemudian ada jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua ini seperti ini. A per P sama dengan B per Q. Tetapi di sini C per R-nya itu tidak sama dengan B per Q atau H per P. Jadi semisal A per P-nya itu 1/3, B per Q-nya 1/3, kemudian C per R-nya itu 2/10, semisal seperti itu. Jadi tidak masuk ke yang ke-1, jenis ke-1, tetapi masuk yang jenis yang kedua. Kemudian ada yang jenis yang ketiga, selain 2 bentuk. Artinya tidak ada yang sama. Misal A per B-nya itu 1/7, kemudian B per Q-nya itu 1/3, dan C per R-nya itu 2/10, semisal seperti itu. Itu masuk ke yang ketiga selain 2 bentuk. Cara pengerjaannya pun berbeda ya teman-teman. Nah, ini contoh jenisnya. Nah, ini contohnya, contoh pertama ini seperti ini. X plus Y plus 2 dx plus 2x plus 2y plus 4 dy. Ini masuk kemana? Di ini A per P-nya itu A-nya 1, B-nya 2, jadi 1/2. Kemudian B per Q. Nah, ini B-nya 1, kemudian Q-nya 2. Dan kemudian C-nya ini 2. C itu 2, kemudian R-nya itu 4. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Jadi soal pertama ini masuk ke jenis yang ke-1. Kemudian contoh yang kedua adalah jenis kedua, di mana X ya, ini A per P itu 1/2, kemudian B per Q itu 1/2, dan C per R itu ternyata 1/3. Jadi yang sama itu hanya A per P, B per Q. Jadi C per R-nya itu tidak sama, 1/3. Jadi ini masuk ke jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga. Nah, ini masuk ke jenis yang ketiga, di mana tidak sama ya. Yang pertama ini 7/3, kemudian yang kedua itu 3/7, dan yang terakhir itu 7/3. Ini masuk ke jenis ketiga. Ya, ini contoh solusi ya. Cara mencari solusi persamaan diferensial non homogen. Nah, ini pertama kita tentuin dulu ya, ini bentuk umumnya, kemudian kita tentuin jenis ke-1 ya. Karena apa? Karena 2/4, H per P-nya itu 2/4, kemudian B per Q-nya itu 2/4, dan C per R-nya itu 4/8 ya, 1. Berarti ini sama dengan 1/2 semua ya, ini. Ini masuk ke jenis yang pertama. Nah,
Kita tuliskan kembali dulu persamaannya, kemudian nah ini 2x plus 2y plus 4. Jadi kita pindah ruaskan yang tadinya dy, elemen dy ini, turunan dy-nya itu di ruas sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, ya. Karena di sini positif, jadi kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi negatif. Nah, ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita keluarkan agar sama, ya, dikeluarkan. Jadi ini kan sama. Jadi perbandingannya itu kan 1/2, jadi kita keluarkan 2-nya. 2 penyebutnya untuk kita keluarkan, artinya menjadi 2 dikali min 2, ya ini karena min negatif, jadi tadi dipindah ruaskan, di min 2 dikali 2x plus 2y plus 4. Jadi ini sama dan ini sama, jadi kita coret saja, coret, nah seperti ini. Terus kemudian turun ke dx, ini kan sudah dicoret di dx saja sama dengan min 2 dy, ini jadi sudah dicoret karena nilainya sama. Nah, kemudian kita integralkan, integral dx sama dengan integral min 2 dy. Hasilnya adalah x plus c1 sama dengan min 2y plus c2. Nah, dan kita pindah ruaskan ya. Ini c-nya, c integral itu tetap, nilainya adalah tetap konstanta ya. Jadi, entah itu c1 ditambah c2, hasilnya tetap c ya. Gitu. Jadi, solusinya adalah x min 2y plus c sama dengan 0. Seperti itu. Nah, pada video kali ini, saya tidak akan membahas mengenai contoh yang kedua, yaitu contoh yang jenis 2, karena di sini waktunya terlalu panjang. Jadi nanti saya akan membuat part-part selanjutnya mengenai contoh solusi yang kedua dan ketiga. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bal.